adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 8 Maret 2021, hari biasa, pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, selamat pagi. Pagi ini kami akan beraktivitas lagi. Kami mohon berkat-Mu agar kami selalu datang kepadamu untuk melaksanakan tugas-tugas dan program kami pada hari ini khususnya. Biarlah kami terbuka kepadamu ya Bapa, agar kami belajar untuk rendah hati, konsekuen dengan apa yang menjadi tugas kami pada hari ini, menjaga diri dan pikiran kami, agar kami hanya fokus kepadamu, sehingga pekerjaan kami senantiasa menghasilkan buah-buah kasih. Maka berkatilah semua perjalanan kami pada hari ini, demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah seluruh orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini adalah hari terakhir Paus Fransiskus mengunjungi Irak. Dia mengunjungi situs tertua yang ada di sana, yang terganggu karena situasi politis dan intoleransi. Namun Paus telah memberikan kabar gembira, perdamaian. Dia datang mengatakan, "Aku datang sebagai peziarah perdamaian." Artinya, dari lubuk hati yang paling dalam, Paus datang ke Irak untuk merasakan kepedihan-kepedihan umat di Irak yang sudah banyak menjadi martir di abad 20-21 ini. Anak-anak remaja yang tidak bersalah, mereka telah menjadi kurban dari kesemenangan orang-orang tertentu. Diharapkan dengan kehadiran Bapak Paus ke Irak, lahirlah semangat untuk bersaudara satu sama lain, karena kita diciptakan sama. Tidak ada lagi yang merasa lebih hebat, sebagaimana digambarkan di dalam Injil pada hari ini. Yesus mengajak umat Israel untuk melihat ke kedalaman batin dan diri mereka. Sejauh manakah mereka betul dikasihi oleh Tuhan atau tidak. Karena Yesus mengatakan, orang kusta yang disebutkan Naaman bukan orang Israel. Juga pada zaman Elia, janda
Yang diperhatikan itu di Sarfat. Jadi bukan dari Israel. Untuk apa kok bersombong diri? Mau belajar rendah hati, merunduklah di hadapan Tuhan. Jangan sok aksi, sok gaya, sok tahu. Inilah mentalitas kita yang sombong rohani. Paus Fransiskus berkenan mengunjungi Irak, sementara Paus Yohanes Paulus II ditolak pada waktu itu. Karena situasinya tidak kondusif seperti saat sekarang. Apa yang disampaikan adalah pesan perdamaian. Bahwa kita makhluk ciptaan Tuhan yang sama-sama memerlukan makanan, minuman, tempat tidur, tempat tinggal, kesehatan. Terutama ketika menghadapi COVID-19 ini. Ini pandemi, seluruh dunia mengalaminya. Maka kita harus berjaga-jaga. Ini merupakan refleksi perhatian untuk kesehatan kita masing-masing. Dan kini kita juga harus perhatikan kesehatan kita secara rohani. Untuk membuang kesombongan, kedegilan, kecongkakan, iri hati, dengki, dan kebencian diganti dengan kasih. Sehingga peristiwa yang dialami oleh Yesus tidak terjadi lagi dalam diri kita. Karena ketika Yesus mengkritisi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan dikejar dan akan dibuang lewat tebing. Tetapi Yesus masih mencari jalan keluar untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut. Maka berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh pada hari ini, tolong perhatikan. Ada hal-hal yang perlu kita bahas bersama. Ada hal-hal yang tidak perlu didiskusikan karena itu menghasilkan debat kusir. Karena itu gunakanlah akal sehat, pikiran dan hati yang seimbang sehingga kita hidup berdampingan secara damai dan tidak melahirkan duka cita melainkan sukacita. Semoga kita diberkati. Selamat pagi.